Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya, akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang awal dan akhir. Tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan, tetapi hidup kami kelak akan berakhir di dunia ini. Demikian juga dengan saudara kami ini, dan dia sudah meninggalkan semua harta miliknya yang fana ini. Ingatkanlah kami akan akhir hidup kami, agar kami siap sedia untuk memasuki tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kami, dan agar kami tidak takut dan gentar bila Engkau memanggil kami. Teguhkanlah iman kami kepadamu, supaya kami bersuka cita meninggalkan dunia yang penuh penderitaan ini. Hiburkanlah hati saudara-saudara kami yang berduka cita hari ini, semua teman-teman saudara kami yang telah meninggal ini, kaum kerabat dan semua anak saudaranya, supaya mereka tidak putus asa. Arahkanlah hati kami kepadamu, supaya kami semakin rindu akan tempat yang penuh kedamaian di sisi-Mu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Di tempat yang berduka hari ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berduka. Tuhan pasti memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita semua yang ditinggalkan. Inang ini, keluarga semuanya, Tuhan kasih penghiburan yang abadi yang Tuhan berikan setiap hari kepada kita semua. Dan hari ini kami dari IFGF Babu Salam, kami datang ke tempat ini, tempat duka ini, bahwasanya kami merasakan apa yang dirasakan Bapak Ibu Saudara semua hari ini. Hari ini saya akan berikan firman Tuhan, kekuatan bagi kita semua untuk hari terakhir Ibu Inang ini ada di hadapan kita hari ini. Saya akan bacakan di Matius 5 ayat 4 berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka. Nah, kenapa dibilang kita berbahagia? Sebenarnya tidak lazim ya. Kalau namanya ditinggalkan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, dibilang berbahagia, rasa-rasanya itu seperti kayak petir di siang bolong. Kenapa kok orang meninggal, orang tua kita meninggal, atau anak kita meninggal, saudara kita meninggal, disuruh untuk berbahagia? Berbahagialah orang yang berduka, sebab mereka akan dihibur. Nah, di dalam kata-kata berbahagia, kita bisa melihat bahwa kita tidak boleh terlalu lama untuk bersedih, terlalu lama kita untuk mengenang. Boleh kita mengenang yang baik, tapi kalau terus kita berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, itu yang tidak pantas. Tuhan berikan berbahagialah orang yang berduka, sebab mereka akan dihibur. Dihibur siang dan malam, pagi, siang dan malam. Tuhan akan berikan penghiburan yang abadi bagi orang-orang yang berduka, bagi orang-orang yang mengalami duka, mengalami kepergian orang-orang yang kita kasihi. Karena memang tidak gampang untuk kita bisa tiba-tiba langsung berbahagia. Tapi saya percaya setiap orang kehilangan, itu kesedihannya pasti, berdukanya itu pasti ada. Tapi yang dikatakan di sini bahwa kita tidak boleh berbahagia, tidak boleh berduka berlebihan. Kita disuruh untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan tidak ada yang tidak baik. Semuanya punya rencana yang indah. Nah, kalau hari ini Inang ini ada di hadapan kita, gak bisa bergerak lagi,
mungkin diganggu, digoyang pun tidak bisa lagi. Karena kenapa? Dia sudah sampai pada panggilan, sudah sampai kepada garis finish. Jadi sudah selesai pekerjaannya di bumi, sudah selesai, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi gangguan dalam hidupnya. Dia sudah tenang. Jenang ini paling rajin gereja. Setiap minggu tidak pernah nggak gereja. Cuman minggu yang 2 minggu yang lalu dia tidak gereja, kami lihat. Ya kami belum bertanya-tanya, masih sekali kemungkinan ada kesibukan. Tapi dia ada di sini, IR leadernya yang masih ada terus berjumpa dengan Inang ini. Nggak datang dia dicari, akhirnya dicoba untuk datang ke sini. Dilihat dipanggil nggak ada jawaban, akhirnya didobrak pintunya, sudah dalam keadaan tidak sadar. Nah, kita mengasihi karena kami tahu bahwa Inang ini orang yang paling rajin, orang yang taat datang bergereja, dan saya percaya Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat Inang ini. Nah, sekarang pertanyaan bagi kita semua yang ada di tempat ini, yang masih hidup, yang masih bisa bergerak kita hari ini, kematian bukan salah satu yang ditakutkan. Banyak orang takut mati. Banyak orang masih belum siap panggilan daripada Tuhan. Kalau tidak ada kematian, tidak ada pertemuan dengan Tuhan. Kalau tidak ada kematian, tidak ada yang namanya menikmati surga. Kecuali akhir zaman nanti, mungkin kita terangkat, tinggal bajunya, kita terangkat ke surga. Tapi akhir ini kita harus mati dulu bertemu dengan Tuhan. Karena hari ini penggenapan akan firman terjadi di tengah-tengah keluarga ini. Digenapi, terjadi panggilan daripada surga. Sehingga Inang ini meresponi panggilannya dengan baik. Kami datang berdoa paginya, jam 10 pagi kami masuk ICU, kita berdoa. Dia respon masih, tapi jam 10 malam Tuhan punya rencana dan yang baik, karena harus bertemu dengan Tuhan. Karena sudah siapkan yang terbaik buat Inang ini. Kita nggak boleh takut yang namanya panggilan surga. Gak ada yang bisa hidup selamanya di muka bumi ini. Karena di tempat ini, kediaman kita ini hanya tempat sementara. Tempat kita yang sudah disiapkan, yaitu tempat surga selama-lamanya. Tempat kediaman kekal yang tidak bisa diganggu siapapun dari kehidupan kita. Jadi untuk itu, karena janji Tuhan, ada janji Tuhan yang baik bahwa Tuhan akan mengangkat kita ke surga. Caranya bagaimana? Caranya dengan kematian. Jadi kalau mati berarti adalah satu keuntungan bagi kita orang-orang percaya. Amin ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan punya janji yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Saya akan baca di 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5:1, ini janji Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi kita, supaya kita nggak takut mati, supaya kita siap ada panggilan daripada surga. Kita harus responi dengan baik. Di 2 Korintus 5:1, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi ini janji Tuhan, ini akan digenapi dalam hidup kita. Ini tidak pernah gagal dalam hidup kita. Ini akan pasti, mau muda tua, mau udah umur 90 tahun. Kalau janji Tuhan sudah digenapi dalam hidup kita, dia akan ambil, dia akan panggil, dan akan ditempatkan di surga. Itu tempat yang kekal. Karena di sana sudah ada rumah yang baik, rumah yang bukan buatan manusia. Rumah itu adalah buatan Tuhan kita Yesus Kristus. Buatan manusia di bumi ini. Ini akan tinggal semuanya. Tidak ada satu biji pun yang bisa kita bawa kecuali pakaian dan peti mayat ini, saudara. Ini nanti akan busuk semuanya. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Mari kita mencari kerajaan surga. Karena carilah kerajaan surga, maka semuanya akan itu diberikan kepadamu. Jangan kita balikkan. Kita cari dulu semuanya dunia ini. Setelah kita nggak bisa berjalan, baru kita cari Tuhan. Itu terbalik. Cari Tuhan dulu. Persiapkan diri kita. Bukan harta benda yang mempersiapkan diri kita, tapi hati kita, jiwa kita, untuk boleh kita bisa menerima panggilan daripada surga.
Karena rumah kita sedang disiapkan. Rumah inang ini sudah selesai. Mau dititipkan lagi kuncinya. Udah dikasih kuncinya. Tinggal buka dia pintunya. Tinggal masuk dia ke dalam. Dia akan lihat bahwasanya buatan Tuhan bukan seperti buatan manusia. Di situ ada emas perak buatan dari berlian yang tidak pernah kita injak, semuanya akan kita injak di sana. Dan itu yang terbaik, yang termewah, dan mahkota kehidupan yang selama-lamanya Tuhan akan berikan bagi kita semua. Kalau inang ini sudah senang, sudah sehat, kita yang masih hidup harus mempersiapkan diri. Jangan main-main untuk mempersiapkan diri. Jangan main-main akan cinta dunia ini. Orang yang terikat akan dunia itu tidak akan bisa masuk surga. Orang yang lebih banyak dunia itu tidak akan bisa masuk surga. Itu akan tinggal di bumi, itu akan tinggal dan masuk ke neraka. Neraka juga abadi, kekal. Neraka selama-lamanya, tapi ya, kalau surga, surga selama-lamanya yang akan diberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Dan saya percaya buat seluruh kerabat, saudara semuanya hari ini, kalau kita mendengarkan firman hari ini, di dalam duka ini, kalau kita di dalam duka, kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kadang-kala kalau kita di pesta, tempat pernikahan, tempat ulang tahun, tempat berbahagia, kadang-kadang kita lupa dengan umur, lupa dengan semuanya. Tapi di tempat duka, kita diajarkan untuk mengucap syukur. Diajarkan untuk kita persiapkan diri kita untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, persiapkan diri kita supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan rumah yang terbaik, tanpa buatan manusia, tanpa tangan manusia, tapi buatan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, amazing. Itu udah nggak bisa melebihi dunia ini pun, pokoknya yang terbaik di dunia ini nggak bisa menandingi, karena itu semua buatan Tuhan. Jadi saya percaya buat kita semua di tempat ini, marilah kita meresponi akan firman, mari kita beribadah, mari kita berdoa saat teduh pada pagi hari, supaya kita bisa meresponi panggilan Tuhan yang terbaik. Surga, kehidupan yang kekal ada di tangan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Angkat satu ujian, katakan